Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alden Nabil Wibowo Effendi, biasa dipanggil Alden. Dan saya merupakan mahasiswa baru dari IPB University dengan kelompok besar Brata Sena Dharma Wangsa Arutala Paripurna kelompok 6. Dan berikut adalah soft skill yang diperlukan di masa perkuliahan menurut saya. Yang pertama ada time management. Soft skill ini merupakan yang paling penting karena di dunia perkuliahan akan ada banyak sekali kegiatan. Jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, kita akan keteteran. Cara mengembangkannya yaitu dengan cara mengatur waktu. Ini bisa dimulai dari hal kecil seperti membuat plan kegiatan bulan ini, minggu ini, ataupun plan hari ini. Kalian bisa catat plan-plan tersebut di dalam nota kecil dan dibawa setiap bepergian. Serta mengecek buku tersebut sebelum beraktivitas. Selain itu, bisa juga menyetel alarm setiap sebelum kegiatan agar tidak lupa. Tips dari saya yaitu sebelum membuat janji atau mengikuti kegiatan, pastikan ada jadwal kosong. Karena kebanyakan orang mengambil organisasi atau membuat janji, entah itu dengan teman ataupun dengan seorang dosen, tanpa melihat schedule kita ke depannya. Nah, karena kita tidak melihat schedule itu, kita akan memiliki schedule yang bertabrakan. Nah, itu salah satu kesalahan dalam membuat time management. Jadi mereka kewalahan sendiri. Sedangkan manfaat dari skill time management sendiri yaitu kita dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan prioritas dan deadline. Jadi kita tidak kewalahan meskipun memiliki tugas dan organisasi yang seabrek. Yang kedua yaitu growth mindset. Secara definisi, growth mindset adalah pola pikir atau keyakinan bahwa kemampuan dasar yang dimiliki dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui dedikasi dan kerja keras. Cara mengembangkan growth mindset yaitu dengan menghapus pikiran negatif dari pikiran, serta menghilangkan rasa minder, insecure, dan lain-lain. Bisa juga dengan mengakui ketidaksempurnaan diri, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Growth mindset ini penting, karena segalanya dimulai dari apa? Ya betul, mindset. Orang dengan growth mindset akan menantang dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Tentu ini akan sangat bermanfaat untuk produktivitas seseorang dan pastinya akan mendapat pengalaman serta skill yang mungkin saat ini belum dimiliki. Sedangkan untuk soft skill yang ketiga yaitu teamwork. Ini juga nggak kalah penting. Karena pada saat kuliah akan banyak praktikum atau tugas kelompok. Cara mengembangkan dari kemampuan teamwork itu sendiri yaitu dengan sering-sering bekerja kelompok. Real. Cari tipe belajarmu. Coba mengerti pola pikir rekan sekelompok, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Teamwork adalah tentang menyatukan beberapa pemikiran dan mencari jalan tengahnya. Ini penting sekali di dunia perkuliahan. Manfaatnya ada banyak, dari tugas yang sudah selesai dengan cepat, networking antara mahasiswa, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada leadership. Ini merupakan lanjutan dari teamwork, karena seorang mahasiswa kelak akan menjadi pemimpin yang menentukan arah bangsa. Leadership adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk memengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara definisi, cara mengembangkannya ada banyak. Beberapa contohnya seperti mengikuti latihan dasar kepemimpinan, baik dari seminar, webinar, atau otodidak di YouTube. Skill ini juga penting karena mahasiswa merupakan penggerak dan penentu haluan rakyat Indonesia. Manfaat dari skill ini yaitu dapat menjadi pemimpin. Ini bisa dimulai dari memimpin diri sendiri. Selanjutnya ada confidence dan public speaking. Dan ini bukan merupakan satu kesatuan, tapi ini saling berhubungan ya. Jadi seorang mahasiswa itu harus percaya diri. Karena kepercayaan diri akan mempengaruhi aspek lain. Seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi cenderung lebih mudah untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Jadi, jangan minder dan takut gagal. Cara mengembangkan confidence dan public speaking yaitu dengan keluar dari zona nyaman. Paksalah dirimu. Ambil organisasi itu. Ambil volunteer itu. Hilangkan stigma negatif tentang diri sendiri dan jangan takut gagal. Berbagai webinar tentang keduanya pun banyak beredar dan dapat diakses di gawai kesayangan Anda. Selanjutnya ada adaptatif. Seperti kata Charles Darwin, bukanlah yang terkuat atau yang terpintar dapat bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Seorang mahasiswa harus mudah beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Jika tidak, maka ia akan hangus terjebak di masa lampau dan tertinggal. Cara mengembangkan skill ini yaitu dengan lebih terbuka terhadap sesuatu.
dengan cara mentelaah kebaikan dan keburukannya. Terbuka terhadap perubahan bukan berarti semua bentuk perubahan harus diterima. Karena kita sebagai manusia harus menolak perubahan yang bersifat negatif. Manfaat dari skill ini yaitu menjadi relevan terhadap zaman dan tidak shock terhadap suatu perubahan. Sedangkan yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu critical thinking. Ini merupakan skill yang harus dimiliki seseorang mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan orang pertama yang harus mengkritisi, baik di bidang apapun. Cara mengembangkannya yaitu dengan lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, berani dan membela yang benar, berani bertanya tentang apapun, dan masih banyak lagi. Manfaatnya, dengan memiliki soft skill, critical thinking, kita lebih mengerti suatu materi atau isu dan mudah menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Dan itulah beberapa skill yang menurut saya harus dimiliki dari seorang mahasiswa. Banyak cara untuk mengembangkan itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.